Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Jadi di slide sebelumnya telah dijelaskan tentang pendekatan secara non-teoritis. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan secara teoritis dan pendekatan lainnya. Pendekatan teoritis sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pendekatan deduktif, yang kedua pendekatan induktif, yang ketiga pendekatan etik, yang keempat pendekatan sosiologis, yang kelima pendekatan ekonomi, dan yang keenam pendekatan elektik. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang pendekatan deduktif. Jadi pendekatan deduktif sendiri memiliki pengertian pendekatan yang menggunakan logika yang bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penerapannya dalam akuntansi, pendekatan deduktif dimulai dengan dalil akuntansi dasar, yang dilanjutkan dengan menurunkan prinsip-prinsip akuntansi melalui cara-cara logis yang dipakai sebagai pedoman dan dasar bagi pengembangan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan ini bergerak dari yang umum, kemudian ditarik secara khusus. Seperti contohnya dalil awal tentang lingkungan akuntansi, kemudian ditarik tentang prinsip akuntansi, dan kedua tentang teknik akuntansi. Pendekatan deduktif dalam akuntansi sendiri dimulai dari misal pertama merumuskan dan menetapkan tujuan pelaporan keuangan, kemudian memilih dan menetapkan konsep-konsep teoritis akuntansi, yang keempat menetapkan prinsip-prinsip logis akuntansi, dan yang terakhir menurunkan dan mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam penyusunan dari suatu teori diawali dengan observasi dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Penerapannya dalam akuntansi, pendekatan induktif diawali dengan observasi mengenai informasi keuangan dari suatu perusahaan dan dilanjutkan dengan menyusun generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi tersebut berdasarkan kepada hubungan yang berulang kembali. Jadi dalam penyusunan teori secara induktif mencakup empat tahap. Yang pertama, melakukan pengamatan dan pencatatan atas hasil amatan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi hasil amatan untuk mendeteksi hubungan peristiwa yang telah terjadi berulang-ulang. Yang ketiga, menarik kesimpulan dan menunjukkan adanya hubungan peristiwa yang berulang. Yang keempat, melakukan pengujian atas kesimpulan yang dibuat tersebut untuk mencari kebenarannya. Jadi bisa kita contohkan, semisal transaksi retur terjadi di perusahaan A dan transaksi retur juga terjadi di perusahaan B. Dalam satu periode, transaksi retur ternyata terjadi berulang-ulang kali dan transaksi retur juga berpengaruh terhadap transaksi yang lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi retur memiliki karakteristik seperti apa dan berpengaruh terhadap transaksi yang lainnya yang seperti apa. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan tersebut dapat dijadikan teori. Tapi sebelum dijadikan sebuah teori, maka harus dilakukan secara pengujian dari kesimpulan tersebut. Apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan kenyataannya, atau kesimpulan tersebut harus direvisi atau dibenarkan lagi sebelum dapat dikatakan sebagai teori. Yang ketiga adalah pendekatan etis. Etis atau yang kita sebut juga dengan etika adalah sesuatu yang berkaitan dengan moral, nilai yang berlaku di masyarakat secara umum tentang sesuatu yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kemudian pendekatan etis dalam perumusan teori akuntansi harus ditekankan pada konsep kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Indikator kewajaran sendiri dalam akuntansi menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus benar. Benar sendiri dalam akuntansi yaitu objektif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian adil dilihat dari pendistribuan dan pengungkapannya. Jadi informasi akuntansi hendaknya didistribusikan tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi dapat digunakan oleh masyarakat secara umum atau pengguna informasi tersebut. Yang keempat adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam perumusan teori akuntansi,
penetapan prinsip dan standar-standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan akuntansi sendiri telah muncul yang dinamakan akuntansi sosial. Akuntansi sosial muncul sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungannya. Dan akuntansi sosial sendiri berarti mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas di masa bisnis tersebut beroperasi, orang-orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing, dan perusahaan, serta kelompok lain yang berurusan dengan bisnis tersebut. Proses pelaporan dapat bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan perumusan teori akuntansi. Jadi pendekatan ekonomi lebih menekankan pada cakupannya lebih luas, yaitu secara nasional. Dampak secara nasional, tidak hanya dampak terhadap suatu perusahaan. Jadi dalam teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi yang ada. Dan pilihan terhadap teknik akuntansi harus bergantung kepada konsekuensi ekonomi. Yang keenam adalah pendekatan elektik. Elektik artinya memilih di antara berbagai macam kombinasi pendekatan yang cocok dan yang sesuai dengan standar yang bersangkutan, di mana pendekatan yang terbaik dan yang paling relevan dengan kegunaannya lah yang akan dipakai. Jadi dalam perumusan teori akuntansi tidak berpatokan pada satu pendekatan saja, tapi dapat dikombinasikan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya, dan yang paling relevan dan yang paling cocok dapat digunakan. Pendekatan ini menurut Rosidi pada hakikatnya adalah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan profesi dan pemerintah sebagai bentuk partisipasinya terhadap perkembangan prinsip akuntansi. Ya, kemudian ada 4 pendekatan lainnya. Yang pertama ada pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif, dan pendekatan regulatori. Ya, yang pertama adalah pendekatan peristiwa. Pendekatan ini menekankan agar akuntansi dapat menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Informasi akuntansi dapat digunakan oleh dua pihak. Yang pertama ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal sendiri seperti contohnya adalah manajer, pihak eksternal yaitu investor. Jadi dalam pendekatan peristiwa, akuntansi harus menyajikan data tentang peristiwa akuntansi secara terperinci untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam membantu model proses pengambilan keputusan, baik keputusan oleh manajer untuk perusahaan maupun investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Seperti contoh, neraca dipandang sebagai peristiwa-peristiwa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dari sejak didirikan. Jadi neraca digambarkan sebagai peristiwa yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua contohnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan peristiwa-peristiwa perusahaan selama periode tertentu yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau mengalami kerugian selama periode tertentu. Ya, kemudian ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Sasaran pendekatan ini sama dengan sasaran yang ingin dicapai dalam ilmu perilaku, yaitu menjelaskan, memahami, dan meramalkan tentang perilaku manusia untuk dijadikan acuan umum bagi observasi selanjutnya. Jadi standar akuntansi yang disusun harus dievaluasi terlebih dahulu dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan dan perilaku para pengguna laporan keuangan. Yang ketiga ada pendekatan prediktif dan positif. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk meramalkan dan memproyeksikan fakta-fakta akuntansi terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan menggunakan metode yang sesuai dan berguna bagi pemakai informasi. Jadi dalam pendekatan prediktif dan positif, diharapkan akuntansi dapat menggambarkan kemungkinan atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga pengguna informasi dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan yang ada.
Kemudian ada pendekatan regulatori. Regulasi adalah sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diperlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan industri tertentu. Jadi dalam perumusan teori akuntansi, dengan menggunakan pendekatan regulatori, diharapkan teori akuntansi nanti dapat dijadikan sebagai aturan dalam penyusunan standar akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.